Ketangguhan Kopassus memang bukan isapan jempol belaka. Ini terlihat dari sejarah pembentukan pasukan elit TNI AD yang menyerap ilmu dari berbagai negara. Pada tahun 1980-an, ABRI, sekarang TNI, hendak membentuk pasukan khusus yang memiliki kemampuan anti-teror. Saat itu, satuan pasukan khusus dari berbagai negara dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh, seperti ilmu pasukan khusus dari Jerman, Inggris, pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan itu banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam penguasaan ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Murdani waktu itu melarang pasukan-pasukan khusus AS untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini, pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, SWAT, dan lainnya memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus Amerika Serikat sangat tergantung kepada teropong pelihat malam, sehingga bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG. Kopassus sudah dibekali ilmu bela diri pernafasan merpati putih, sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembak tepat layaknya sniper tanpa dibantu teropong dalam jarak minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus Amerika Serikat umumnya bisa melakukannya dengan bantuan teropong. Pasukan khusus Amerika Serikat yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tapi para pasukan khusus Amerika Serikat itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Selain menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam, berkat ilmu debus yang dikuasai, seorang pasukan khusus Amerika Serikat yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan. Asalnya, ketika pasukan khusus Amerika Serikat itu disuruh berdiri di atas lembar kertas koran, kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI, sambil mengerahkan tenaga dalamnya, dia bisa terangkat dengan mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat kelenger para pasukan khusus Amerika Serikat ketika dalam latihan jungle survival disuguhi buah durian. Tak seorang pun pasukan Amerika Serikat berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian penuh gairah dan sukacita. Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, telah membuat para jenderal di markas besar militer AS, Pentagon, ketakutan. Para jenderal di Pentagon yakin pasukan Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu, jika dalam latihan bersama,
para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuragannya. Misalnya makan beling sewaktu mempraktekkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali tak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus Amerika Serikat yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya bisa dengan mudah dikalahkan.